Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu Devi. Perkenalkan, saya Azkia dari Pekerja Sosial yang rencananya hari ini bakalan ngobrol dan sharing-sharing nih sama Bu Devi. Nah, sebelumnya boleh dong dari Ibu perkenalan diri dulu ya, Bu. Oke, perkenalkan Mbak, nama saya Devi Sintiasari. Saya adalah perwakilan ibu-ibu PKK dari Jamaras 2. Oke, baik Ibu Devi. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas kesediaannya diganggu waktunya sama saya hari ini. Nah, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit ya Bu mengenai kegiatan yang akan kita eh, yang akan kita jalankan hari ini gitu. Nah, mungkin Ibu juga udah sedikit tahu ya dari Pak RT mungkin. eh, jadi di Jamaras ini ada pekerja sosial termasuk saya sendiri yang akan menjadi fasilitator yaitu dalam mendampingi PT Agavi yang akan menjalankan program-program di Jamaras nantinya gitu. Nah, sebelum menentukan program apa yang cocok diadakan di Desa Jamaras ini, kita perlu tahu dulu mengenai informasi-informasi yang ada di Desa Jamaras. Nah, jadi kami minta bantuan dari setiap kelompok masyarakat, termasuk Ibu Devi sendiri di sini sebagai perwakilan dari masyarakat gitu, Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, Oke. kesibukan Ibu sendiri itu apa ya, Bu? Saya sebenarnya ibu rumah tangga aja sih, tapi setiap Sabtu dan Minggu biasanya jual makanan gitu di apa sih di depan kantor PKK gitu loh Bu. Mbak. Oh, jual makanan gitu ya, Bu. Menarik, menarik. Biasanya makanan yang dijual itu makanan seperti apa, Bu? Makanan yang gampang dibikin aja sih Mbak. Kayak makanan tradisional, jajanan pasar, yang dijualnya di depan kantor PKK gitu aja. Oh gitu. Kalau untuk jual jajanan pasar atau produk-produk yang dijual itu udah ada kemasan khususnya gitu belum, Bu? Enggak, belum. Kita pakai apa sih? Pakai plastik gitu yang beli di warung-warung kayak gitu. Oh iya ya, Alhamdulillah ya Bu, nambah-nambah penghasilan. Oh ya, kemarin itu saya sempat dengar dari salah satu warga di sini, katanya di desa itu masih kesulitan untuk mengelola sampah ya Bu. Nah, menurut pandangan Ibu Devi sendiri nih, gimana sih lingkungan di Jamaras, di desa Jamaras ini menurut Ibu Devi? Oh, kalau masalah sampah sih emang biasanya warga itu buang di sudut itu, sudut gang depan, gang 1 sama gang 2. Katanya biar nanti mang sampah tuh gampang angkut apa sih sampahnya jadi pada ngumpulin di situ katanya gitu. Oh gitu, itu di gang depan pertigaan itu ya Bu ya? Itu kalau Iya, betul. sampahnya itu biasanya masih dicampur atau udah dipisah Bu sama masyarakatnya? Disatuin aja sih Mbak biasanya soalnya kan emang semua warga di sini itu apa sih yang penting sampahnya dibuang di situ aja gitu pakai plastik hitam biasanya kadang juga ada rumah yang misahin sampahnya secara mandiri di rumah apa sih musnahin sampahnya gitu loh dibakar mandiri gitu. Oh, masih ada yang dibakar gitu ya Bu ya? Oke Bu, Iya kalau betul. untuk buang sampah yang disimpan di pojok gang itu ada jadwal rutinnya nggak Bu? Iya ada biasanya di hari Selasa sama hari Jumat. Selasa sama Jumat. Oke, berarti dalam Iya. seminggu itu ada 2 kali jadwal ya, Bu, dan jaraknya itu cukup jauh ya, Selasa ke Jumat gitu. Nah, itu kalau misalnya sampah udah numpuk, misalnya, tapi belum jadwalnya nih. Nah, di rumah itu tetap nunggu hari Selasa sama Jumat atau gimana, Bu? Iya, tetap nunggu. Harusnya kan diangkut gitu ya, biar gak numpuk banget. Tapi kita harus nunggu aja sih sampai si mang-mang sampahnya datang gitu. Oh gitu. Tapi kadang ada warga yang bandel nggak Bu? Kayak misalnya di luar jadwal itu mereka pada nyimpen di situ. Banyak, banyak keluarga yang bandel. Oh gitu.
Berarti itu kalau lewat eh, rumah situ agak bau ya, Bu ya? Iya, Mbak, agak bau gitu. Hmm. eh ya, agak bau gitu aja, Mbak, kalau lewat itu. Itu yang rumah dekat pembuangan sampah itu ada protes gak, Bu? Ada sih, kurang tahu Mbak protes atau enggaknya, soalnya kan udah didiskusiin sama Pak RT. Oh gitu ya Bu ya, oke. Oh iya Bu, kalau di sini itu di Desa Jamaras udah pernah ada penyuluhan atau sosialisasi tentang sampah nggak Bu? Khususnya tentang pemisahan sampah organik dan anorganik gitu. Hmm, Pernah ada sih dulu beberapa dari mahasiswa juga, Hmm. tapi ya gitu, apa sih, berlanjut programnya, jadi masyarakat juga belum terbiasa buat misahin sampah Oh iya ya, kayak pasti gitu. belum terbiasa ya Bu ya. Tapi kalau menurut Iya, Ibu sendiri, melihat dari program-program yang sudah pernah dijalankan, itu antusiasme dari masyarakat di sini itu gimana ya Bu? Kalau ada program-program yang dijalankan gitu, apakah masyarakatnya ikut aktif atau ada kesulitan untuk mengajak masyarakat lainnya gitu Bu? macem-macem sih Mbak, ada beberapa masyarakat yang antusias. Contohnya ibu-ibu PKK, ya, sebagai saya sendiri juga sebagai anggotanya merasa sudah cukup antusias jika ada program bagus yang diadakan di sini. Tapi emang ada beberapa yang sulit buat diajakin gitu. Contohnya tuh kayak pemuda di sini cukup aktif, ada Karang Taruna. Jadi biasanya mereka yang semangat ngajakin yang tua-tua gitu. Tapi sekarang udah pada sibuk kerja, banyak yang di luar kota juga, dan belum ada penerusnya gitu sampai sekarang. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Biasanya itu emang pemuda-pemuda yang aktif ya yang paling semangat. Nah, berarti untuk saat ini itu belum ada penerus ya Bu ya untuk pemuda aktif kayak Karang Taruna gitu. Kayaknya belum sempat, soalnya udah ada beberapa tahun terakhir aja gitu yang aktif tuh, belum ada yang mulai lagi. Hmm. Terus sekarang juga anak-anaknya juga lebih seneng main handphone di rumah kayak gitu. Terus biasanya kan kalau 17 Agustus itu rame ya. Terus pemuda yang kerja di luar kota juga pada datang buat bantuin anak 17-an gitu. Berarti masih ada tapi setahun sekali ya Bu ya. Oke, insya Allah Iya, mungkin nanti saya dan rekan-rekan saya juga akan coba ngobrol sama pemuda yang sekarang ada di sini biar pada semangat nih ikut kegiatan gitu. Nah, oh ya dari tadi kan kita udah bahas tentang masalah yang ada di sini ya Bu ya. Nah, mungkin saya iya. pengen tahu kalau dari Bu Devi sendiri nih, pengen ada program apa sih gitu di sini yang sekiranya bisa membantu mengembangkan desa ini gitu, Bu. Kalau dari saya sendiri sih pengennya ada pelatihan bikin produk sama masarin produk gitu. eh saya lihat kemarin di desa sebelah itu ada program itu, karena kan ibu PKK pada pengen jualan lebih luas ya Mbak, tapi gak tahu harus mulai dari mana gitu. Oke, menarik banget, Bu. Nah, semoga nanti ada kesempatannya ya buat kita adain pelatihan menjadi mungkin wirausaha gitu ya buat ningkatin UMKM di desa ini gitu. Nah, contohnya mungkin yang udah kebayang sama saya gitu ya, Bu. Nanti kita mungkin bisa bikin olahan produk dari sampah organik, Bu. Salah satunya itu bikin sabun dari bahan ekoenzim. Nah, itu tuh bisa jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Nanti juga bakalan diarahin sama saya, rekan-rekan, dan mungkin ada tim baru nantinya gitu. Nah, jadi terus juga tadi kan Bu Devi sama ibu-ibu PKK sudah ada mulai jualan ya Bu ya. Nah, mungkin bisa tetap jualan makanan, tapi nanti kemasannya kita akan bikin yang lebih ramah lingkungan gitu Bu, biar masalah sampah dan lingkungan di sini bisa lebih terjaga dan tapi makanan bisa tetap kejual gitu. Jadi istilahnya sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui gitu ya Bu ya. Oke, dari Oke, tanggapan siap Ibu Mbak. Devi gimana?
Oke, alhamdulillah ya Bu Devi sudah semangat. Semoga saya juga minta bantuan nih sama Bu Devi buat ajakin masyarakat lain biar pada antusias sama program kita nantinya gitu. Khususnya mungkin Bu Devi, ibu-ibu PKK dulu gitu ya yang diajakin. Nah, mungkin Bu sampai di sini dulu ya obrolan kita hari ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Semoga ada kesempatannya. Makasih banyak buat waktunya Ibu hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum Ibu Devi. Iya Mbak, makasih juga ya. Waalaikumsalam.